Jangan terjun di bisnis clothing kalau kalian nggak siap sama hal ini, teman-teman. Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Memulai bisnis clothing memang terdengar menarik, gitu kan? Terutama di era digital seperti sekarang ini, yang dimana banyak platform online yang bisa membantu memasarkan produk-produk kita pastinya. Tapi jangan tertipu sama tampilan luarnya aja cuy. Di balik sebenarnya peluang yang besar dari bisnis clothing, ada banyak tantangan dan resiko yang harus kita persiapkan teman-teman, yang harus kita siap hadapi. Nah, kalau misalnya kalian nggak siap sama beberapa hal yang akan aku sebutkan ini, mungkin saranku sih lebih baik dipikir-pikir dulu lebih matang sebelum terjun di bisnis clothing. Nah, hal-hal apa aja yang bisa bikin kalian harus pikir-pikir dulu sebelum kalian terjun di bisnis ini? Langsung aja kita bahas teman-teman. Yang pertama, modal yang nggak sedikit. Ya seperti kita tahu untuk di bisnis clothing itu sebenarnya kalau dibilang minim modal juga enggak sih teman-teman. Karena kalau misalnya kita mau bikin bisnis clothing yang benar-benar proper di awal, modalnya cukup besar cuy. Terutama ketika kita mau di produksi awal kayak gitu ya. Contohnya kita perlu biaya untuk desain, produksi, mungkin stok bahan, sampai promosi nanti. Kalau misalnya teman-teman berpikir modal kecil itu bisa membawa profit yang besar dalam waktu yang singkat, ya mungkin kalian harus mempertimbangkan ulang untuk terjun di dunia ini teman-teman. Selain itu jangan lupa juga bahwa pengeluaran itu nggak berhenti cuma di situ aja. Kamu juga perlu namanya dana cadangan untuk menjalankan operasional clothingan atau bisnis kalian ini, seperti contohnya kayak mungkin biaya pengiriman. Kalau misalnya kalian produksinya di tempat lain atau di daerah lain, itu kan otomatis butuh ongkir-ongkir kayak gitu ya. Terus layanan pelanggan dan lain-lain. Terutama untuk brand-brand yang baru mau terjun, terus memang benar-benar mempersiapkan bisnisnya atau brandnya itu semaksimal mungkin, ya otomatis kalian perlu perintilan-perintilan mungkin kayak hang tag, kemudian label woven atau satin, stiker-stiker mungkin, dan itu modal di awal memang kalau aku bilang sih nggak sedikit, apalagi buat zaman sekarang yang dimana sudah banyak brand-brand baru yang bermunculan. Dan ya kalau misalnya kalian cuma hanya sekedar produksi kaos kemudian dicetak apalagi cuma pakai DTF aja, menurutku untuk saingannya sudah terlalu banyak. Kemudian yang kedua, persaingan yang sangat ketat. Ya, menyambung yang nomor satu tadi, di dalam dunia clothingan atau fashion ini sangat-sangat kompetitif teman-teman. Kita akan bersaing dengan banyak brand gitu kan, mulai dari brand lokal sampai internasional mungkin ya, yang sudah lebih dulu dikenal sama orang gitu kan. Di samping itu, trend fashion juga bisa dibilang terus berubah dan membuat persaingan semakin ketat, yang dimana kalau misalnya kita tidak aware sama perubahan-perubahan yang cepat di dalam dunia clothing ini atau di dunia fashion ini, ya kalian nggak bisa menawarkan sesuatu yang berbeda gitu, atau kalian nggak bisa beradaptasi sama tren yang baru, dan otomatis era bisnismu akan tertinggal sama brand-brand yang bisa swap lebih cepat. Kemudian yang ketiga, tren yang cepat berubah. Ini nyambung lagi nomor 2 tadi. Di dalam industri clothing itu sangat dipengaruhi sama namanya tren teman-teman. Apa yang hits hari ini itu bisa saja out of date besok gitu atau seminggu lagi. Ini berarti kamu harus selalu update dengan tren-tren terbaru dan siap untuk berinovasi lebih cepat. Kalau kalian nggak mampu untuk mengimbanginya atau ngikutinnya, otomatis stokmu akan bakalan menumpuk dan nantinya akan jadi dead stock, dan ujung-ujungnya nanti amit-amit kalian bisa jadi rugi. Makanya aku sering bilang untuk brand-brand lokal, utamakan dulu kalian punya core di brand kalian. Kalian punya pakem yang kuat di clothingan kalian gitu. Jangan kalian cepet untuk ikutin tren, tapi kalian nggak punya pakem atau kalian nggak punya core yang pengen ditonjolkan kayak gitu. Contoh streetwear itu kan udah banyak banget teman-teman. Nah, gimana caranya suatu brand ini itu bisa beradaptasi sama brand lain yang menggunakan konsep atau tren sama kayak streetwear tadi. Misalnya kayak di Masahiro, di brandku sendiri, kita tetap mengikuti streetwear, tapi streetwear ini bukan jadi acuan utamanya. Yang jadi acuan utama adalah gimana konsep Japanisnya tadi di-combine atau dikolaborasikan sama streetwear. Karena core kita adalah di desain-desain yang berbau sama Jepang. Jadi nanti core-nya ini udah ada, tinggal nanti yang ramai apa nih? Misal
Yang rame sekarang lagi streetwear misalnya, kemudian nanti beberapa saat kemudian mungkin brutalism atau mungkin kedepannya apalagi, yaitu kita bisa combine gitu. Jadi jangan kalian terpaku sama trennya aja cuy, gitu ya. Kemudian yang keempat, manajemen stok yang sulit. Nah, ini banyak pelaku bisnis clothing yang jatuh karena manajemen stok yang kurang bagus, teman-teman. Terlalu banyak stok itu bisa menyebabkan biaya penyimpanan yang tinggi, sementara stok yang sedikit itu bisa membuat kamu kehilangan peluang atau chance penjualan. Selain itu, kalau stok yang ada nggak sesuai sama permintaan pasar, otomatis kalian bisa rungkat gitu, atau kalian mau nggak mau harus nge-sell itu atau diskon barang tersebut supaya tetap bisa muter untuk barangnya. Nah, maka dari itu kalian harus benar-benar bisa membaca tren stok kalian itu seperti apa. Aku di sini nggak bisa menjelaskan secara konkret karena mungkin setiap brand akan punya treatment berbeda-beda. Cuma kalau dari aku pribadi, aku selalu start di minimal at least 2 lusin dulu deh. Ketika kita sudah rilis 2 lusin gitu kan, kita lihat dulu nih trafficnya seperti apa, apakah rame atau apakah kurang kayak gitu ya. Kita kasih term 1 sampai 3 bulan. Kalau misalnya rame, otomatis sebelum barang itu habis, itu kita usahakan untuk restock dulu. Kalau misalnya dalam waktu 3 bulan penjualannya kurang, ya udah, itu tidak akan kita repeat order lagi atau kita nggak restock lagi, teman-teman. Jadi aku membacanya seperti itu. Cuma mungkin beda brand, beda treatment kayak aku tadi bilang. Jadi ya tergantung kalian mau seperti apa. Kemudian yang kelima, supplier atau konveksi yang nggak konsisten. Nah, keberhasilan bisnis clothing itu juga sangat bergantung sama namanya supplier atau konveksi. Kalau misalnya kalian bikin brand sendiri gitu ya. Kalau kamu nggak punya supplier atau konveksi yang bagus, yang konsisten dalam hal kualitas dan waktu pengiriman misalnya atau produksinya, itu bisnismu bisa-bisa terganggu, teman-teman. Ketika kualitas produk yang diberikan tidak sesuai standar atau tidak sesuai ekspektasimu, produknya itu mungkin bisa kehilangan daya jual atau reputasi di mata calon customer kalian. Selain itu, kalau misalnya kita ngomongin keterlambatan produksi atau pengiriman, itu juga akan membuat ya produk yang pengen kalian launching itu hilang momentum penjualan. Dan ini aku pernah alami ketika aku masih awal-awal dulu, teman-teman. Yang dimana waktu itu aku pengen ikut pameran Geekfest kalau nggak salah. Terus aku coba cari konveksi, ternyata konveksinya menjanjikan bisa gitu sebelum Geekfest, seminggu sebelum acara itu bisa selesai. Tapi ternyata selesainya itu 1 bulan setelah Geekfest. Anjir nggak? Ya udah nggak kepake gitu loh, berapa ratus gitu ya, berapa ratus pieces itu yang jadi cuma nggak sampai 3 lusin, teman-teman. Jadi benar-benar sisanya itu selesainya baru 1 bulan. Dan itu aku sangat menyayangkan banget untuk konveksi-konveksi seperti itu. Maka dari itu aku selalu menekankan kalau misalnya di lini produksiku ya, karena kalau misalnya teman-teman belum tahu, jadi di tempatku itu juga bisa untuk produksi. Nah, itu aku selalu bilang sama adminku, sama anak-anak, coba hitung deadline-nya dulu. Sekiranya deadline-nya itu memang bisa untuk menjangkau atau customer ini mau tanggal berapa selesai, bilang bisa. Tapi kalau misalnya itu nggak bisa atau mungkin lagi rame atau lagi full, ya mau nggak mau kita harus bilang, ya mohon maaf kita nggak bisa menerima orderannya. Jangan mentang-mentang ada orderan masuk kita terima-terima terus, tapi ternyata kita tidak tidak menepati janji untuk selesainya atau deadline dari customer. Itu akan sangat merugikan. Karena aku sendiri sudah mengalami di dalam posisi aku dulu ketika produksi ternyata molor-molor dari konveksinya, ya nggak enak gitu loh. Dan aku sekarang memposisikan mencoba untuk menjadi aku ketika jadi customer dulu gitu. Gimana kondisinya kalau misalnya customer itu sudah berharap sama konveksi tapi konveksinya ternyata molor kayak gitu ya. Jadi aku mengusahakan benar-benar kalau misalnya emang bisa dikerjakan sesuai deadline ya kita ngomong bisa. Dan kalau misalnya waktu customer itu mau masukin produksi tapi ternyata tidak bisa atau mungkin lagi rame atau mungkin deadline-nya terlalu cepat dan kita tidak bisa untuk mengcover itu, ya mau nggak mau kita harus bilang enggak atau ya kita kasih tahu deadline kita seperti ini ke customer. Jadi customer itu bisa mengira-ngira untuk barangnya itu sampai ke dia kapan. Jadi seperti itu. Kemudian poin yang keenam, marketing yang efektif adalah kuncinya, teman-teman. Contoh, misal produk kalian udah bagus gitu, tapi tanpa strategi marketing yang bagus juga atau yang baik, itu nggak akan bisa bertahan di pasaran, teman-teman. Kita perlu punya strategi pemasaran yang matang gitu kan, baik melalui medsos, website, atau mungkin kalian bisa nge-endorse di influencer. Kalau misalnya kamu nggak siap untuk investasi di dalam marketing ini dan kalian nggak punya plan strategi yang jelas, ya mungkin bisnis kalian akan sulit berkembangnya, cuy.
Kemudian poin yang ketujuh, manajemen keuangan yang ketat. Nah, banyak bisnis clothing yang gagal itu karena manajemen keuangan yang kurang baik, teman-teman. Pengelolaan cash flow yang salah atau yang kurang tepat itu bisa membuat bisnis kalian itu akan kesulitan, terutama ketika menghadapi pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Dan itu udah sering banget aku juga alami. Dan ketika kalian nggak punya perencanaan keuangan yang matang dan disiplin, pastinya bisnis yang terlihat menjanjikan itu bisa tiba-tiba mengalami penurunan atau bahkan bisa jadi kolaps atau bangkrut, teman-teman. Makanya kalian kalau misalnya selaku owner itu juga penting banget untuk namanya belajar tentang manajemen keuangan. Kemudian yang terakhir nomor 8, servis yang baik. Nah, di dalam bisnis, apapun bisnisnya sebenarnya, apalagi di dalam dunia bisnis clothing, servis adalah salah satu aspek yang penting, teman-teman. Kita harus siap memberikan layanan yang cepat dan ramah gitu kan. Kalau misalnya ada keluhan-keluhan atau komplain, itu kita bisa handle itu dengan baik gitu kan, supaya hubungan kita sama pelanggan kita itu tetap oke, tetap bagus. Satu kesalahan kecil aja dalam servis atau pelayanan itu bisa merusak reputasi bisnis kita. Bahkan jika produkmu berkualitas tinggi pun, kalau misalnya servis atau pelayanan kamu itu kurang, ya tetap di mata konsumen akan sangat kurang. Tapi hebatnya, ketika mungkin kita punya suatu barang yang kurang maksimal gitu ya, atau kurang bagus mungkin dibandingkan sama brand lain yang lebih baik dari segi produksinya atau produknya, itu ketika kita bisa main di servisnya, kita customer service-nya ramah, customer service-nya bagus, itu di mata konsumen bisa jadi produk kita itu lebih baik daripada produk yang tadi tapi customer service-nya kurang gitu ya. Dan itu approve banget, banyak aku alami ketika aku belanja online. Ada suatu ketika di mana produkku ini kurang baik lah, ketika datang kurang sesuai ekspektasi atau mungkin waktu itu ada sedikit trouble. Akhirnya aku coba customer service, ternyata penanganannya baik dan CS-nya juga ramah, kemudian gak ribet juga, otomatis ya kita walaupun ada trouble-trouble masih happy lah gitu. Jadi customer service ini bisa dibilang tombaknya dari ya apapun bisnisnya sih sebenarnya. Nah, kesimpulannya, bisnis clothing itu memang kayak aku tadi bilang di awal, itu menawarkan banyak banget chance atau peluang, tapi juga penuh dengan tantangan. Kalau misalnya kamu nggak siap sama resiko-resiko yang aku udah sebutin tadi, ada 7 atau 8 tadi ya, itu menurutku sebaiknya pikirin dulu matang-matang sebelum kamu terjun di bisnis ini. Karena yang seperti kita tahu sekarang, bisnis clothing itu sudah banyak banget. Hampir semua anak muda itu udah gampang gitu kan untuk produksi. Ya tinggal kalian bawa desain ke vendor, entah itu nanti pakai DTF atau sablon nano, udah gampang banget lah, intinya kayak gitu. Jadi udah persaingannya tuh udah banyak banget. Kalau misalnya kalian nggak siap sama hal-hal yang aku sebutkan tadi, ya menurutku dipikir-pikir ulang lagi aja sebelum terjun di bisnis ini. Kalau menurutku pribadi, kesuksesan di dalam bisnis clothing itu bukan hanya tentang desain-desain yang keren-keren aja atau desain-desain yang mahal-mahal, tapi juga tentang manajemen yang tepat, teman-teman. Kemampuan kita untuk adaptasi dan strategi-strategi marketing kita yang matang itu yang sebenarnya membantu kita untuk bisa lebih panjang gitu umurnya untuk bisnis clothing. Jadi seperti itu aja yang mungkin aku bisa rekap selama mungkin aku 10 tahun di dalam dunia bisnis clothing. Mungkin di video selanjutnya aku akan coba bahas perbedaan bisnis clothing waktu zamanku dulu sama zaman sekarang itu seperti apa. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau memulai bisnis clothing. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up, never clown. See you on next video. Bye bye.